Ketersediaan ruangan ICU untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur penuh. Akibatnya, sejumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang memerlukan ruangan ICU harus mengantri. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan virus corona, pihak rumah sakit rujukan COVID-19 itu kembali menambah jumlah ruang ICU. Saat ini memang penuh ya, karena memang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Karena rumah sakit Abdurrahim ini kan rumah sakit rujukan, kewalahan, jadi sempat ya artinya semoga bisa tertampung, makanya kita segera antisipasi dengan nambah kamar. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Ruangan ICU untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo penuh. Akibatnya 16 kamar semuanya terisi oleh pasien yang mengalami gejala virus corona. Pihak Rumah Sakit rujukan COVID-19 di Situbondo itu menyebutkan, terjadi antrian sebanyak 7 pasien COVID-19 yang ingin melakukan perawatan intensif. Lonjakan kasus virus corona di Kabupaten Situbondo memang membuat pihak Rumah Sakit rujukan COVID-19 kewalahan. Karena peningkatan pasien yang begitu drastis sejak memasuki bulan Juni ini. Tak berhenti di sana, jumlah kematian pasien COVID-19 di Situbondo juga cukup tinggi. Hampir setiap hari ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19, pihak rumah sakit plat merah ini akan menambah kembali jumlah kamar ICU. Totalnya sebanyak 16 ruangan yang dapat menampung hingga 32 pasien COVID-19. Sementara itu jumlah pasien COVID-19 di Situbondo bertambah 5 kasus. Dengan total keseluruhan 2.734 pasien terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan angka kematian pasien COVID-19 mencapai 217 kasus. Jadi di RSUD Abdurrahim ini ada 16 TT ICU, baik yang dengan ventilator maupun tanpa ventilator. Jadi ada 2 jenis. Saat ini memang penuh ya, karena memang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Karena rumah sakit Abdurrahim ini kan rumah sakit rujukan. Jadi dari wilayah-wilayah semuanya dibawa ke sini. Jadi kalau misalnya ICU penuh seperti ini ya artinya kita berusaha maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasusnya ya, mengobati pasien di sini dengan sumber daya yang ada dokter spesialis anestesi maupun penyakit dalam diharapkan bisa tertangani di Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk yang isolasi di ruang tulip itu ada 19 kamar. Insya Allah itu pun juga penuh. Sekarang kita sudah menambah ruang Nusa Indah yang kapasitasnya 16 bed. Insya Allah mulai siang ini sudah mulai terisi karena di UGD sudah antri. Sempat kewalahan nggak Bu untuk menerima pasien? Iya, kewalahan. Jadi sempat ya artinya semoga bisa tertampung, makanya kita segera antisipasi dengan nambah kamar. Ada penambahan berapa? 16 itu kalau satu kamar diisi 2. Tapi kalau satu kamar kita isi 4 ya bisa 32. Cuma kita masih batasi dulu karena khawatir ya artinya penularan iya ya, meskipun sesama penderita COVID juga, tapi petugasnya juga akan terbatas. Antrian ada berapa Bu? Antrian Di UGD? Sekarang ini di UGD ada 7. Tapi insya Allah mungkin jam 2 ini bisa masuk sudah. Sudah bisa masuk. Sudah kita kondisikan. Bu, nggak ada upaya tenda lapangan atau untuk penambahan? Kalau kami di rumah sakit kan standarnya kan melayani COVID yang sedang sampai berat. Jadi kondisinya kan bukan di lapangan. Ya menurut saya lebih bagusnya ruang rawat inap. Jadi yang kita kondisikan ruang rawat inap. Sambil pelan-pelan kita lengkapi peralatan dan sebagainya untuk mengatasi kondisi darurat sekarang. Dalam beberapa pekan ini penambahan sudah berapa kali Bu? Ya artinya nambah ruang tulip sama ruang Nusa Indah yang tadinya setelah wabah dulu kemudian melandai itu kan hanya ruang Wijaya Kusuma yang dikhususkan untuk COVID. Nah kemudian kita sudah nambah ruang tulip dengan 19 kapasitas kamar, kemudian sekarang nambah ruang Nusa Indah dengan awal kita mulai dengan 16.
Tapi sebetulnya masih bisa lebih. Belum ada perencanaan yang lainnya ditutup pelayanannya sehingga khusus COVID gitu? Nggak, karena kita masih harus melayani pasien sehati, pasien lain-lain. Kalau tidak tertangani kan kasihan. Jadi kita upayakan maksimal untuk pelayanan non-COVID tetap kita laksanakan. Kalau kondisinya semacam ini akan mengalami darurat berapa hari kemudian untuk BOR sendiri? Artinya memang butuh penanganan sampai di di hulu ya, maksudnya dari wilayah itu juga harus melakukan tindakan. Dan kemarin sudah dilakukan oleh Bupati kan di rapat yang hari Minggu di Pendopo, bahwa kita semua sudah mulai di wilayah-wilayah sudah mulai bikin ruang isolasi di rumah sakit yang di Asem Bagus dan yang di Besuki juga sudah mulai bikin ICU-nya digiatkan, ruang isolasi juga. Jadi diharapkan penanganan bisa cepat ya. Harapan kita pandemi ini bisa segera berakhir. Kematian sendiri per hari rata-rata berapa? Kalau di rata-rata enggak ada peaknya. Kemarin tuh ada yang cukup banyak, tapi hari ini satu ya Pak ya, sekitar 1-2 gitu. Ya, per hari ya. Itu kondisi yang terlalu berat. Kadang itu datang ke UGD sudah nggak sadar seperti itu kan, ya nggak mudah untuk mengatasi kan. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.